Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja kali ini saya mau bahas SIBA teman-teman ya, tentang kemajuan Sibarium ya dan harga tentunya setelah adanya Sibarium dan semua polemik yang terkait dengan ekosistem dari Shiba Inu teman-teman. Kita harus tahu ya, kita harus tahu dan update terus tentang berita dari Sibarium ini teman-teman, karena sangat menentukan untuk kita apa ya, take position ya atau ambil posisi kira-kira seperti itu. Oke, tapi sebelumnya ya, saya mau lihat market di pagi ini. Untuk saat ini seperti biasa teman-teman, Bitcoin masih berada di 16.557 teman-teman, dan Ethereum 1194 ini masih dalam posisi turun dan nggak gerak lah ya. Paling besok naik lagi 200-an dolar, habis itu turun lagi, biasanya seperti itu. Kita tunggu sampai di 15.000. Kalau sampai ke 15.000 teman-teman pasti jebol ke bawah terus ya. Itu kenapa kemarin saya sempat mengatakan ya di kontennya, di konten Lun sama Shiba ya, tetap kita jangan terpengaruh dengan market saat ini. Karena apa? Bitcoin masih merah teman-teman ya, masih dalam posisi yang tidak diuntungkan. Jadi kalau kalian mau berencana serok ya di saat ini, kalau mau short ya saya nggak sarankan ya, tapi kalau mau long ya oke-oke saja, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini teman-teman, seperti yang saya bilang kemarin ya, kalau kalian mau ambil Shiba atau Luns atau dan lain-lain lah, apapun yang kalian ambil teman-teman, ketika naik dan profit ya, seharusnya saran saja, mau terima ya iya ya silakan, enggak ya enggak. Kalau sudah cuan ya take profit dulu ya, karena nggak berbarengan nih ya. Soalnya kalau seandainya Bitcoin masih segini, masih ada 80% ketakutan untuk koreksi lagi untuk altcoin ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung bahas teman-teman, karena di sini ada berita yang menarik menurut saya dan harus kita update sebagai Shiba Army. Dan sekali lagi, do your own research, dan video ini khusus buat Shiba Army ya, yang bukan Shiba Army ya skip aja, kira-kira seperti itu. Oke, akankah Sibarium mengaktifkan 1 juta TPS ya, atau TPS ini kecepatan transaksi teman-teman ya, dan mendorong harga SIBA menjadi 0,01 dolar ya. Ini laporannya teman-teman. Jadi di sini ada dua topik ya, selain kecepatan pemrosesan transaksi atau TPS yang lebih cepat dan pengurangan biaya, Sibarium juga menawarkan beberapa keuntungan lainnya. Nanti kita akan bahas. Intinya di poin yang satu ini teman-teman, kita bisa lihat di sini untuk di Sibarium ini seperti yang sudah saya ulang-ulangi teman-teman. Di sini biaya transaksinya nanti sangat-sangat rendah, dan kecepatan transaksinya sangat-sangat cepat, kira-kira seperti itu ya. Mungkin tidak tercepat nomor satu, tapi minimal lebih cepat dari Ethereum nantinya ya. Tapi yang jadi problem di sini masih di jaringan Ethereumnya ya. Nanti kita lihat lah untuk update-nya. Dan di sini langsung ya, jujur dari Satoshi Kusama, dia belum menyatakan kapan sih diluncurkan ya. Tetapi tanggal ya, bukan bukan apa namanya, bukan tahun ya, tanggal ya. Jadi sudah pasti di tahun depan teman-teman, tapi tanggal yang pasti belum ya. Karena apa? Karena upgrade websitenya baru saja selesai, dan nanti masih banyak perbaikan sebelum launching secara publik teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah di sini terlepas dari reputasi awalnya sebagai koin meme, Shiba Inu dengan cepat berubah menjadi blockchain berbasis nilai. Namun itu hanya dapat mencapai tujuan dengan mengurangi ketergantungan ya pada protokol lama seperti Ethereum, karena saat ini kita tahu Shiba masih di Ethereum. Itu menjelaskan pengembangan Sibarium ya, solusi blockchain layer 2 ya. Jadi apa namanya, ini akan jadi ya, ini penjelasan pengembangan Sibarium solusi blockchain layer 2. Jadi ini akan menjadi momok teman-teman ya. Semoga saja akan lepas dari Ethereum dan orang ya. Kalau saya pribadi ya, bukan bilang semoga sih, kalau saya pribadi ya, kalau seandainya sudah launching Sibarium teman-teman, akan sedikit yang transaksi di Ethereum ya. Ini menurut saya pribadi. Contohnya Bryce ya. Bryce sekarang para arminya Bryce teman-teman, dia lebih condong kalau mau transaksi Bryce itu langsung di BRC. Selain cepat ya, itu murah sekali, kira-kira seperti itu ya. Oke, peluncuran Sibarium berarti sebagian besar transaksi Shiba yang terjadi di Ethereum sekarang akan terjadi di Sibarium, betul kan? Setelah peluncuran Sibarium teman-teman, sebagian besar dari transaksi Shiba yang di Ethereum sekarang akan pindah ke Sibarium ya.
Dan bagusnya ya karena transaksi yang di Sibarium ini fee-nya akan dipakai bakar Shiba. Itu kenapa saya tuh nggak pernah pesimis ya, dalam tanda kutip nih, setelah Sibarium launching, saya tidak akan pernah pesimis untuk Shiba nggak naik. Shiba pasti naik teman-teman kalau sudah ada Sibarium ya. Karena orang pasti pindah ke Sibarium untuk transaksi Shiba. Itu kenapa kalau orang mengatakan kalau kita berharap harga Shiba di 1 sen dolar ini teman-teman, banyak yang mengatakan tuh halu atau apa ya. Saya sih nggak pernah terganggu dengan orang-orang itu, cuman ya sayangnya mereka juga nggak punya gitu loh, jadi nggak punya Shiba ya. Jadi ngapain saya dengerin ya kan? Saya berbicara tentang fakta aja yang ada di news ya, kira-kira seperti itu dan yang terjadi saat ini ya. Oke, meskipun Ethereum baru-baru ini beralih ke jaringan POS atau Proof of Stake ya, kecepatan transaksinya belum meningkat secara signifikan. Betul sekali teman-teman ya. Jadi kecepatan transaksi belum di-upgrade, masih seperti biasa untuk Ethereum. Oleh karena itu, salah satu tujuan Sibarium adalah memanfaatkan lapisan keamanan Ethereum sebagai solusi lapisan atau layer 2 teman-teman ya, dan meningkatkan skalabilitas Shiba Inu. Nah, di sini kalian bisa lebih tahu ya manfaat Sibarium teman-teman ya. Selain kecepatan pemrosesan transaksi atau TPS yang lebih cepat ya, dan pengurangan biaya ya, Sibarium juga menawarkan beberapa keuntungan lainnya. Namun perlu dicatat bahwa peluncuran Sibarium akan membuat biaya transaksi menjadi sangat-sangat minim. Juga sebagian besar dari biaya ini adalah untuk membakar token Shiba ya. Jadi ketika Sibarium sudah ada, banyak pun mungkin akan ada project-project yang join di dalamnya teman-teman ya, otomatis Shiba Inu itu akan semakin dibakar, akan semakin bengkak pembakarannya. Nah, itu yang saya harapkan dari Shiba, itu kenapa saya masih pegang Shiba. Dan di sini utilitas token ini teman-teman, berdasarkan informasi dari tim jaringan teman-teman, Sibarium akan menawarkan teknik burning token Shiba ya. Salah satu cara untuk mengubah Shiba menjadi token utility ya adalah dengan mengurangi pasokannya yang beredar, tentu saja, karena itu misi utama dari Sibarium. Berdasarkan data Shiba Burn teman-teman ya, lebih dari 40% token Shiba telah dibakar sejak peluncuran jaringan, namun sirkulasi pasokan token masih terlalu banyak dan tetap menjadi kendala penggunanya sebagai token utility. Karena apa? Karena di exchange teman-teman selalu terjadi aksi jual dan beli ya. Kecuali di exchange itu nggak ada tombol jual ya, sama aja nggak mungkin gitu loh ya. Tapi di sini sudah sangat-sangat bagus untuk Shiba teman-teman. Saya tetap berharap di Sibarium ya, karena saya masih mendambahkan 1 sen dolar ya. Untuk waktu dekat ya, untuk mungkin ya waktu dekat, let's say 1 sampai 2 tahun ya, untuk di 1 sen teman-teman. Tapi ini bisa saja lama, ini bisa sangat cepat juga ya ke harga ini teman-teman, tergantung dari use case ya. Tergantung kerja sama Shiba bisa dipakai beli apa lagi nih, bisa dipakai bayar apa lagi nih ya. Kalau mungkin Shiba bisa dipakai bayar kredit bank ya, mungkin akan lebih cepat. Tapi apapun itu teman-teman, yang penting Shiba ini sudah termasuk OTW jadi koin ya. Terus selanjutnya use case-nya ada, bisa dipakai belanja, pakai invest, pakai bayar, ini itu sudah bisa teman-teman. Dan supply-nya sudah mulai berkurang, pembakarannya mulai gede nanti setelah ada Sibarium. Jadi overall nggak ada sih yang saya ragukan dari Shiba Inu, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya. Dan sekali lagi tetap pantau ketika ada berita Sibarium, biar kalian bisa take action di situ atau kalian bisa take position ya. Kira-kira seperti itu. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua.